Mendatangi tempat baru berarti perlu berkenalan dengan budaya dan kepercayaannya, karena ada beberapa hal yang tidak mesti dijelaskan dengan logika, termasuk kemampuan masyarakat lokal dalam menentukan tujuan dan memecahkan masalah tanpa alat bantu modern. Kita tidak harus mempercayai, tapi kita perlu menghormati. Mobil pun mulai menggilas jalur tanah yang sesekali berubah jadi lumpur. Seperti kata Tio Abo, kalau mobil terasa miring parah, tidak usah panik. Memang harusnya seperti itu. Kami dibawanya menerjang ombak jalanan yang mampu membuat mual perut-perut manusia normal. Baru saja saya terlelap, tiba-tiba mobil menghantam lumpur dan tidak bisa keluar. Kami harus kerja bakti agar si bongsor ini bisa lepas dari lumpur yang posesif. Setelah perjuangan panjang melalui rute yang tidak panjang-panjang amat, kami tiba di desa Pak Rayeh. Tahun baru, tahun baru. Ya ini tahun baru, tahun baru. Ayo masuk. Tahun baru. Masuk. 2 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di desa Pak Rayeh. Sebenarnya kalau dari jarak tadi juga terasa tidak begitu jauh ya, Bro ya. Cuma dari kesulitan perjalanan, memang benar-benar sulit. Sulit. Hari sedikit mendung ketika kami datang. Rombongan dijamu di rumah Bapak Marso, kerabat Janter. Ketika ibu pemilik rumah tahu kami akan naik ke Gunung Harun, ibu pemilik rumah terlihat heran. Seolah Gunung Harun adalah pencapaian berat yang tak semua orang bisa. Padahal ibu ini biasa berjalan kaki jauh ke desa di luar Pak Rayeh. Pak Rayeh terasa lengang, mengingat hanya ada 50 rumah yang mengisi desa ini. Sesuai instruksi, saya dan rombongan makan di rumah Pak Kades tatkala sore tiba. Di antara tenangnya desa, ada problematika yang belum beres. Sebetulnya kami sudah sempat kontakan untuk dicarikan 2 porter dari jauh-jauh hari. Tapi mendadak hanya 1 yang bisa, yang muda, yaitu Ari Kurniawan. Sementara yang lebih senior mendadak membatalkan janji. Para warga memang sempat memberitahu di musim panen seperti ini, orang-orang akan lebih memilih bertani daripada mengantar ke hutan. Packing beras tuh enaknya kayak gimana sih kalau cara Kalau menurut saya sih kita packing per sesuai kebutuhan ya. Biasanya kan kadang langsung nembak gitu ya, 1 kilo aja, 2 kilo gitu kan. Nah kalau menurut saya kita rata-rata makan itu kan 100 gram. per orang per sekali makan? Ya per sekali makan. Jadi kalau misal kita 10 orang udah tuh 1 kilo. Jadi 1 kali makan itu kita packingnya 1 kilo. Terus ini kenapa ditaruh di plastik panjang-panjang gini? Kenapa? Biar lebih mudah, terus sisa plastiknya juga bisa jadi bahan pemantik atau pelengkap api unggun lah gitu. Oke. Lebih mudah tuh maksudnya lebih mudah di packing dan mudah dibawa di-packing ya? dan dibawa. Oke. Daripada yang bentuknya gembung gitu ya? Betul. Jadi kan ini lagi nyetel lagu-lagu cover dari tadi. Sempet tadi ada lagu siapa? Mahalini. Terus Nadine, ada lagu Keisha. Terus tiba-tiba ini lagu cover yang ini.
orang rumahnya juga nggak tahu yang datang. Kesini. Lagu ini yang punya. Wajar, yang masuk ke dalam hutan Gunung Harun belum banyak. Warga desa yang mencapai puncaknya juga belum ada. Jikapun mereka masuk, tujuannya berburu, bukan mencari puncak. Aduh, bagaimana ini? Padahal besok pagi kami harus sudah mulai mendaki. Melalui pertolongan para warga, kami berhasil menemukan satu porter lagi. Semoga saja yang ini betulan jadi. Malamnya kami mesti mendata dan membereskan logistik. Belajar dari pendakian sebelumnya, Ejak sudah semakin pandai dalam mengatur perencanaan makanan. Siapa yang bisa bacakan Pancasila? Duluan. Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh semangat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Syukurlah pagi ini Ari Kurniawan sang porter muda dan Pak Etnastinus yang lebih suka dipanggil Pak Boy sudah siap sedia dengan carrier tradisional mereka, bekang, begitu mereka menyebutnya, atau keba, begitu kebanyakan dari kami mengenalnya. Personel sudah lengkap, kami bersepuluh akan mendaki Gunung Harun. Seperti biasa, perihal logistik menjadi PR tersendiri. Walau sudah dari malam mengatur rencana, pagi ini harus berbagi dengan para porter. Seberes gono gini, pukul 10:30 waktu setempat kami mulai berjalan. Ibu, jalan dulu ya, Pak. Oke, sebelum kita memulai pendakian, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga pendakian ini lancar dari kita berangkat sampai kembali pulang ke rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tekan pernah selesai. Atap negeri Kaltara! Terbilang terlambat dibanding yang telah direncanakan. Tapi ya sudahlah. Saya dan rombongan pun meninggalkan desa yang memiliki ketinggian 900-an mdpl. Kita berangkat sekitar 10:30 siang. Ya udah mau mendekati siang ya. Harusnya rencana berangkat jam 8 pagi, tapi kita packing sampai malam banget. Terus ya wajar pada capek juga, ketiduran. Terus untungnya tadi kebanyakan dari kita dapat tidur yang cukup. Jadi kita berangkat 10:30 dengan ritme yang santai. Rencananya hari ini kami akan berjalan sekitar 5 km. Mengingat cerita warga perihal anak-anak di Paraye harus jalan 5 km pergi dan 5 km pulang setiap harinya untuk sekolah di Long Umung, akan sangat tidak baik jika saya mengeluh. Kami pun menyusuri jalanan ladang hingga ke jembatan bambu. Jembatan ini, kata Pak Boy, rutin diganti oleh warga. Walau begitu, tetap ada rasa ngeri bagi saya menyeberanginya. Hanya cukup sepasang kaki dan harus bergantian. Musabab takut ambrol. Wah, jadi kita sebelum masuk ke pos 1 nih harus menyeberangi jembatan bambu ini satu persatu. Karena kalau sekaligus ditakutkan tidak kuat. Satu orang. Satu orang. Seiring dengan langit yang kian tertutup pepohonan, pacet pun mulai bermunculan. Saya rindu pengisap darah satu itu. Rasanya pacet adalah penghuni yang wajib kita temui jika mendaki di Kalimantan. Berarti dari kita semua yang baru masuk hutan ini, yang pernah kesini cuma Wais. Iya, betul. Nah, nanti katanya ada persimpangan apa tuh, Wais? Ada yang berbeda kah dari kali ini? Ya, ada, Bu. Persimpangan jalur sebelumnya sama yang perencanaan Bang Misbah ini. Oh, bedanya apa, Wais? Bedanya
di jalurnya Bang Misbah tuh kemungkinan besar banyak air. Karena nggak terjal juga sih lewat tikungannya. Orang Eropa Bang, kenyang bang. pada suka rambutan nggak? Harry namanya. Harry style. Berambut. Oke, ini dapat terlihat tim dulu pernah membuat tanda di sini. Ini berarti dari tahun 2020, udah hampir 4 tahun ya, Sur ya, 3 tahun lebih lah. Oke. Kami naik turun bukit yang lebih banyak turunnya. Di satu situs, saya dan tim menyeberangi sungai. Kata Uwais, akan ada beberapa aliran sungai lagi ke depannya yang mesti kami lalui. Ini dari sini kita arahnya kemana? Ke depan. Oh, Nanti ke sana. ada pertigaan sungai nggak? Ketemu nggak? Enggak. ketemu. Oh, nanti kan kalau mau ke pos 2, itu kita targetnya pertigaan dulu. Mengajak Misbah sebagai anggota tim sudah tentu akan menimbulkan perdebatan perihal jalur. Ada beberapa jalur lama yang dibuat tim IMPA UB yang menurut Misbah kurang efektif. Jadinya kami membuka jalur baru. Ini kan udah ke pos 1 lama ya. Nah, kalau kita mau ke pos 1 yang baru direncanakan itu, alangkah baiknya lewat sungai biar cepat. Bukan berarti jalur lama salah. Seperti sains, munculnya ilmu baru tidak serta-merta meniadakan ilmu lama. Hanya memperbaiki dan merevisi. Begitu pula jalur. Misbah hanya merevisi berdasarkan jalur lama. Pendakian santai menjadi tidak santai ketika telinga saya disengat tawon tanah. Ternyata tanpa sengaja saya menginjak sarang tawon tanah. Oh, anjir. Oh, Bung. Tawon. Maju. Tawon. Brengsek. Mis, tawon mis. Mana? Cek dulu. Udah keluar belum racunnya? Mana sih tandanya? Ini. Enggak ada. Oh, sedikit banget. Oh, ini. Keluar. Udah dikit tapi. Tadi ada sarang tawon tanah, kayaknya keinjak, langsung nyerang, langsung merinding anjrit. Tapi tadi untungnya si jarumnya itu udah kecabut, kalau nggak bisa demam. Langsung segar. Dari yang awalnya ngantuk belum ngopi, melek. Ketika dilihat, telinga ini sudah bengkak dan memerah. Rasanya sakit sekali. Merinding sekujur tubuh. Kami terus menyusuri hutan hingga memutuskan untuk berhenti dan makan siang di pinggir sungai. Dengan HT alias Handy Talkie, kami mengontak Janter, Pak Boy, dan Ari yang entah di mana gerangan rimbanya. Janter bersikukuh bahwa dia sudah ada di depan. Bagaimana bisa, sementara peta saja ada di Misbah. Hujan langsung mulai merintik ya. Mungkin kedepannya, kalau saya baca dari perakilan cuaca sih, hujannya cukup deras ya hari ini ya. Maksudnya cukup lama, 95% lah ininya intensitas hujannya, tapi semoga aja malam. Saya meminta mereka bergabung di pinggir sungai untuk makan siang. Mitosnya gimana, Pak? Kalau kita lemparin batu ke sungai ini, pastinya hujan. Begitu. Gitu. Jadi nggak boleh ya, Pak ya? Nggak boleh. Bisa dicontohin nggak, Pak? Nggak boleh. Aduh. Tadi siapa yang lempar batu tadi? Ya Allah. Apa ini? Balas dendam. Makan. Jum banget. Ngejum. Selepas makan siang, 3 orang tersebut dan kami berpisah lagi.
karena mereka meninggalkan bekangnya di tempat yang sudah mereka sebut barusan. Mereka yakin jalur mereka sudah benar. Kami tetap pada peta yang sudah dirembuk oleh Misbah dan kawan-kawan IMPA UB sajalah. Sembari berjalan, rombongan sekalian menalikan string di pohon-pohon agar kedepannya orang lain yang ingin mendaki Gunung Harun tidak tersesat. Rencananya kami juga akan membuat pos-pos baru. Setelahnya lanjut lagi berjalan. Sasaran empuk, Pur. Oh, ramai banget. Jangan sampai berdarah duluan, Pur. Nanti diincar di tempat yang sama. Apa? Banyak lagi. Semut. Maju dulu, semut. Oke. Semut besar. Ih, sakit banget sumpah. Selepas menyeberangi sungai, di depan sana, janter Pak Boy dan Ari sudah duduk santai menunggu kami. Kok bisa? Saya dan yang lain kebingungan. Ternyata benar, Pak Boy tahu jalan yang lebih cepat, dan kamilah yang berputar-putar. Nah, masalahnya, jika ingin mengacu pada koordinat, Pak Boy dan Ari tidak mengerti cara baca peta. Sebagai solusi, kami mencari nama tempat yang paling mudah disebut dan dimengerti oleh semua khalayak. Terbersitlah sebuah tempat di atas sana yang dimengerti banyak warga, namanya Buduk Raki. Buduk Raki sama Harun. Enggak, Buduk Raki itu satu punggungan dengan Harun. Iya, betul. Jadi ada Lebih tinggi Buduk Harun, Pak. Oh, dari Buduk Raki kan? Ya. Kalau Buduk Raki 2000, ada apa? Ya. Kalau Buduk Harun 2175. Oh, tingkat ketinggiannya. Ya. Situs Buduk Raki dimengerti oleh Pak Boy, juga pernah dilewati oleh kawan-kawan IMPA UB. Kata Pak Boy, dia pernah beberapa kali ke sana seberes berburu untuk menikmati pemandangan. Ya sudah, kami tentukan di sini. Sampai Buduk Raki, percayakan jalur pada warga lokal, bukan pada peta. Pakai daun ayam kalau di sini. Jadi akarnya nih obat batuk. Paru-paru. Akarnya. Daunnya kayak gimana, Bang? Ada di belakang ini. Daunnya bisa difungsikan sebagai kertas rokok. Coba lihat tuh. Bisa berfungsi tuh, Bang. Kebakar ya daunnya, Iya, ya. Kebakar ya. Kebakar. Oh iya. Beginilah bentuk daunnya ketika masih belum dilinting, Oh iya. seperti love. Hewan apa ya? Hewan nih. Apa itu? Tuh. Jadi dia kayak berkumpul gitu tuh. Kayak laba-laba gitu. Cuma hewannya nggak tahu namanya apa. Ini yang berkumpulnya. Ini jenis kayak kupu-kupu, Pak, dia terbang. Terus sayapnya. Ini terbang. Iya. Ini jadi kumpulannya ini ya, putih-putih gini. Ini hewannya berarti ya? Iya. Salju gitu ya? Heeh. Ada orang. Ini mukanya nih, ini. Iya ya. Mukanya udah loh. Woi, gerak. Gerak. Bagus, Pur. Ini hewan paling aneh yang pernah aku lihat. Lihat kayak 10 fps, Pur. Ini tampak seperti tali. Ini tampak seperti tali, tapi ternyata ini akar. Walaupun memang akarnya dibikin simpul sama yang tadi anak-anak di depan. Cuman ini akar bukan tali. Jadi karmantel ya. Sedikit-sedikit. Tapi katanya jangan terlalu bertumpu, takut patah ya. Ini soal sepatu siapa? Lu, Pur. Sepatu aku. Gue kira ini soal sepatu siapa, terus nggak ada pendaki lagi. Baru hari pertama pendakian, sol sepatu Furki sudah lepas.
Tidak lama setelahnya, kami menentukan spot membuat tenda. Tidak di titik yang direncanakan karena berangkat terlambat. Berhubung sudah jam 17.08 WITA, kita memutuskan untuk berkemah di sini saja meskipun camp tujuan kita camp 2 alias pos 2 belum juga ditemukan. Masih sekitar berapa kilo lagi, Pur? Sekitar 1 kilo lagi. Sekitar oh ya benar, 900-an meter lagi ya. Tapi karena sudah mau menjelang gelap, kita camp sini aja. Oke. Coba yang ini satu gini. Satu lagi gini. Terereret, terereret. Tempat apa? Jadi kalau bapak-bapak ini biasa pergi ke hutan, itu berkemahnya di sini. Jadi memang istirahatnya. Jadi tempatnya sudah lebar, lega, dan udah ada bangku juga nih, Pur. Wah. Ini satu, ini ada yang udah berdarah nih. Nah, ini afternya. Nih. Astaga. Ini juga nih. Astaga, banyak ya. Coba. Banyak banget. Sama aja tuh juga tuh. Malah dicabut. Oh, ini ada nih.